Sebelum lanjut episode 171-175 jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Bukan orang bodoh. Episode 171. Richard bukan orang bodoh dan pasti tahu apa yang dimaksud Zelda. Ini berarti bahwa dia telah memberinya persetujuan untuk menyentuhnya malam ini. Dan itu tidak hanya dengan tangan. Richard tiba-tiba tidak bisa membentuk pemikiran yang koheren. Richard harus mengakui bahwa Zelda memiliki sosok yang luar biasa. Dia ingat itu dengan jelas ketika dia menyentuh tubuhnya terakhir kali. Selain itu, Zelda telah membantunya 2 kali. Bahkan Richard sendiri tidak akan percaya bahwa dia dan Zelda hanya berteman. Sejak saat itu di dalam mobil, dia tahu bahwa mereka lebih dari sekedar teman karena mereka telah melewati batas persahabatan. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Meskipun mereka tidak pernah berhasil sampai ke langkah terakhir, dia tahu bahwa mereka bukan lagi hanya teman. Dia mengaku beberapa kali berfantasi tentang Zelda dalam mimpinya. Selain itu, Zelda telah membantunya 2 kali. Richard tahu bahwa dia bisa menyeretnya kemana saja untuk melakukan sesuatu dan dia tidak akan menolaknya. Sekarang, mereka sendirian di kamar dan Zelda telah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Richard tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang. Dia hanya bisa berjalan dan memanjakan dirinya dengan seseorang yang sebanding dengan Gracia. Selama dia berjalan, dia bisa melakukannya. Tapi apa Richard baginya? Dia pikir dia siapa? Pacar? Suami? Salah satu dari 2 identitas itu bisa membuat Richard melakukan hal semacam itu, bukan? Richard telah menyangkal keduanya. Satu-satunya wanita di hatinya adalah Gracia. Istrinya adalah Gracia. Apakah dia bersedia mempertaruhkan persahabatannya dengan Zelda? Hanya untuk memanjakan diri, berteman dengan manfaat. Richard tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Sekarang Richard bisa melihat dengan jelas bahwa Zelda yang masih jomblo, mulai menaruh perasaan padanya. Jika dia melakukannya dengannya, dia tidak akan pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Zelda menggigit bibirnya dan berkata, Richard, kamu tidak perlu merasa tertekan. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya saja lantainya sangat dingin dan lebih baik kita berdua tidur di tempat tidur. Namun, jika Anda ingin melakukan sesuatu, saya akan dengan senang hati menurutinya. Ini hanya one night stand. Ketika kita bangun besok pagi, kita bisa melupakan semuanya dan Anda masih bisa memanggil saya, Sister Zelda. Hati Richard sakit untuk Zelda. Tentu saja, dia tahu bahwa Zelda tidak akan mengganggunya untuk bertanggung jawab. Jika dia mau, dia akan melakukannya setelah dia membantunya di mobil saat itu. Tapi dia tidak melakukannya dan malah bertindak seperti tidak terjadi apa-apa. Dia bukan orang seperti itu, namun karena itulah Richard merasa sulit untuk melakukannya dengannya. Dia merasa itu tidak adil untuk dia dan Gracia. Selain itu, dia sebenarnya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Pikirannya hanya tersita oleh mobil jenis apa yang harus dia dapatkan Gracia. Kakak Zelda. Richard berjalan mendekat dan berkata, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita bisa berbaring di tempat tidur dan tidur. Zelda menghela nafas dalam hatinya dan berkata kepada Richard, baiklah, aku akan mandi. Tidak, jangan mandi. Richard menahannya dan berkata, dia tidak ingin Zelda melakukan itu. Dia tidak ingin melihat Zelda keluar dari kamar mandi karena dia takut dia akan bertindak secara impulsif. Dia pasti akan menyesalinya. Mengapa? Zelda bertanya. Saudari Zelda, kamu tahu kenapa? Zelda bersikeras, saya benar-benar tidak. Tolong beritahu saya. Richard merasa malu dan berkata, kamu memiliki sosok yang hebat. Bagaimana jika kamu keluar dari kamar mandi dan aku? Richard tidak bisa melanjutkan. Zelda meyakinkan dirinya bahwa Richard masih tertarik dengan sosok tubuhnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia menahan dorongan hatinya untuk Gracia. Zelda merasa sedih lagi. Tidur saja seperti ini, kata Richard sambil mencoba tidur. Zelda tersenyum, oke, tapi aku akan bau jika tidak mandi. Tidak, tidak akan. Richard menggelengkan kepalanya. Dia yakin Zelda tidak akan pernah bisa mencium bau busuk. Zelda berbaring di samping Richard dan mereka berdua menatap langit-langit. Mereka tidak berani bergerak. Sebenarnya, bahkan jika kamu tidak menyentuhku,
kamu masih bisa memanjakan dirimu sendiri, seperti yang kamu lakukan terakhir kali. Kata Zela. Jangan katakan itu. Richard memejamkan matanya. Tentu saja, dia mengerti apa yang dia maksud. Tapi itu berarti dia telah menipu Gracia. Yah, jika kamu berubah pikiran, beritahu aku. Jangan dipaksa. Yah, aku akan tidur, Suster Zelda. Kata Richard. Oke. Dia menjawab. Keduanya memejamkan mata. Di luar ruangan, Manilowe dan dua lainnya menguping. Kenapa mereka tidak melakukan apa-apa? Bagaimana Zelda akan hamil jika mereka tidak melakukan apa-apa? Wanita dengan celana jeans ketat berbisik. Bagaimana jika Zelda pemalu? Lupakan saja. Zelda akan membunuhku jika dia tahu aku menguping. Mani menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia telah mendengarkan untuk sementara waktu dan tidak ada suara yang datang dari ruangan itu. Dia cemas. Apakah karena mereka terlalu lelah dari perjalanan? Mungkin itu saja. Kurasa Richard tidak akan bisa menolak sosok Zelda yang memikat. Lupakan saja, itu bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Ayo kita menonton film. Kata wanita bercelana panas itu. Oke. Ketiga wanita itu pergi ke kamar untuk menonton film. Di kamar, Richard tidak bisa tidur. Dia adalah pria normal dan ada seorang wanita cantik berbaring di sampingnya sehingga dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia tidak bisa tertidur sampai tengah malam, dan baru pada pukul 10 pagi dia akhirnya bangun. Zelda sudah bangun. Dia sekarang berbaring di pelukan Richard, tertidur lelap. Meskipun dia kecewa karena Richard tidak melakukan apapun padanya tadi malam, dia tidak berpikir bahwa itu adalah masalah besar. Bagaimanapun, akan ada peluang lain. Dia berpikir, aku akan terus tidur dengan Richard sampai dia bangun. Gracia melihat waktu. Saat itu jam 11 pagi, jadi mengapa Richard belum datang? Dia bersemangat tadi malam karena suaminya akan membelikannya mobil baru. Dia bangun pagi-pagi hanya untuk menemukan gaun yang sempurna untuk dipakai hari ini. Dia sangat gugup, seolah-olah itu adalah kencan pertama mereka. Namun, beberapa jam telah berlalu dan Richard masih belum ada di sini. Gracia kecewa. Dia bertanya-tanya, suamiku tersayang, apa yang kamu lakukan? Dia ingin menelepon Richard, tapi dia takut Richard lupa tanggalnya. Itu pasti, dia pasti lupa. Gracia merasa kesal. Dia melihat dirinya di cermin dan menghela nafas. Dia telah berpakaian bagus untuk kesempatan ini. Karena suaminya lupa, maka mungkin mereka bisa pergi besok. Dia keluar dari kamarnya dan naik bus untuk bekerja. Namun, ketika dia melewati toko mobil 4S, dia merasakan dorongan untuk masuk. Mungkinkah Richard menungguku di dalam dan ingin memberiku kejutan? Pikir Gracia. Dia tidak bisa menunggu dan turun di stasiun berikutnya. Dia berjalan masuk dengan gugup, tetapi Richard tidak terlihat. Tunggu dulu, Richard bahkan tidak tahu mobil seperti apa yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa berada di sini? Dia kecewa dan akan pergi keluar. Apa gunanya mencari mobil sendirian? Tetapi pada saat ini, seorang pramuniaga mendekatinya dan bertanya, Nona, apakah Anda melihat mobil? Gracia menggelengkan kepalanya dengan dingin. Dia tidak ingin tinggal di sini tanpa Richard di sisinya. Nona, Anda bisa melihat-lihat. Toko kami sedang melakukan promosi sekarang. Kami dapat memberitahu Anda lebih banyak tentang itu, lalu Anda dapat kembali dan memikirkannya. Wanita penjual itu tersenyum. Gracia berpakaian bagus. Meskipun dia tidak mengenakan pakaian bermerek, penjual itu berpikir bahwa Gracia mampu membeli mobil semacam ini. Karena dia telah masuk sekarang, bisakah dia membiarkan Gracia pergi seperti ini? Gracia berpikir itu ide yang bagus untuk melihat jenis mobil apa yang bisa dia kendarai. Dia tetap diam dan menatap Volkswagen Jetta yang diparkir tepat di pintu. Itu adalah mobil yang dia inginkan dan harganya sekitar $80.000. Dia berjalan mendekat dan duduk di dalamnya. Rasanya sangat enak dan cukup berguna untuk mengantarnya ke dan dari tempat kerja. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang suaminya. Berbicara tentang suaminya, di mana dia? Gracia melihat ponselnya. Dia berharap untuk melihat beberapa panggilan darinya, tetapi tidak ada. Wanita penjual itu mengerutkan kening. Dia pikir Gracia akan melihat mobil yang harganya lebih dari $200.000 dan tidak pernah berharap dia akan melihat yang termurah. Sepertinya dia tidak punya banyak uang. Dia tidak mengenakan pakaian desainer, jadi dia pasti mendapatkan pakaiannya dari pasar malam.
Penjual itu yakin bahwa dia pasti meminjam banyak uang untuk membeli mobil. Dia tiba-tiba sedikit tidak senang, tetapi masih berjalan untuk melihat apakah dia bisa mengubah pikiran Gracia. Dia berkata, "Nona, apa pendapat Anda tentang mobil ini?" Gracia berkata, "Ini cukup bagus. Mobil ini tidak buruk, tetapi tidak cocok untuk dikendarai oleh perempuan. Mengapa saya tidak memperkenalkan Anda dengan yang lain? Ini kurang dari $200.000. Itu akan membuat orang menoleh ketika Anda membawanya keluar untuk berputar," kata pramuniaga itu sambil tersenyum. Gracia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, terima kasih. Saya hanya tertarik dengan mobil ini." Seorang pramuniaga bergumam di Sain, "Dia pasti bangkrut." Diam-diam mengutuk. Episode 172. Pramuniaga itu diam-diam mengutuk Gracia karena tidak memilih mobil yang lebih mahal. Dia dengan enggan memberinya pengenalan singkat tentang mobil itu. "Nona, bagaimana dengan ini? Kami memiliki uang muka nol di sini, dan saya dapat memperkenalkan Anda ke mobil yang sesuai dengan kepribadian Anda. Yang terpenting bagi kami wanita adalah mengendarai mobil yang paling cocok untuk kami. Lihat mobil itu di atas di sana, itu sempurna. Saya tahu banyak wanita cantik yang membeli mobil itu karena fitur keamanannya. Terlebih lagi, Anda tidak perlu membayar uang muka sepeser pun. Pasti sepadan," kata pramuniaga itu sambil tersenyum. "Tidak, terima kasih. Aku ingin mobil ini." Gracia menggelengkan kepalanya, mulai tidak sabar. Ketika dia melihat-lihat mobil lain, dia memperhatikan bahwa mobil itu berharga $200.000. Itu terlalu mahal. Akan sangat sulit bagi Richard untuk membelinya. Jika dia tidak punya cukup uang, dia akan terpaksa meminjam uang dari Zelda atau wanita lain. Gracia tidak ingin itu terjadi. Mobil ini bernilai sekitar $80.000, itu cukup baik untuknya. Si pramuniaga tidak senang dan bersikeras, "Tolong pertimbangkan. Uang mukanya nol. Biayanya hanya beberapa ribu dolar sebulan. Tidakkah menurut Anda itu tawaran yang bagus?" "Terima kasih, tapi aku benar-benar tidak menginginkan itu." Gracia menolak. Dia semakin menyukai mobil seharga $80.000 itu. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan mobil sebelumnya, ini adalah mobil yang akan dibelikan suaminya untuknya. Itu bernilai lebih dari uang yang dikeluarkannya. "Nah, apakah Anda puas dengan mobil ini, Bu?" kata pramuniaga dengan jijik, dan mengutuk Gracia di dalam hatinya. Diam-diam dia berpikir, "Saya harap Anda akan terkutuk untuk mengendarai mobil ini selama sisa hidup Anda." Gracia menjawab, "Ya, saya pikir itu bagus. Kalau begitu, jika semuanya baik-baik saja, Anda dapat menyetorkan uang jaminan untuk mobil hari ini," kata pramuniaga itu. Gracia menggelengkan kepalanya. Dia bersiap untuk pergi tetapi dia memutuskan untuk datang ke sini hanya untuk melihat mobil. Dia mampu membayar $80.000, dan $500.000 yang dia kirim ke Kenan telah dikembalikan ke rekeningnya karena dia tidak mau menerima uang itu. Namun, dia tidak berencana untuk menggunakan uang itu dan ingin mengembalikannya ke Kenan bagaimanapun caranya. Namun, dia tahu bahwa Richard tidak akan senang jika dia membayar deposit. Akan lebih baik jika dia menghindari itu. "Terima kasih. Aku akan kembali besok," Gracia berkata sambil berjalan keluar dari toko. Si pramuniaga bahkan lebih tidak senang. Si pramuniaga diam-diam mengoceh, "Mengapa Anda tidak membayar uang jaminan? Apakah Anda mempermainkan saya, Bu?" Si pramuniaga mencoba membujuk Gracia, "Nona, jika Anda menyukai mobil itu, Anda harus menyetor uang muka. Jika orang lain membelinya sebelum Anda harus menunggu beberapa hari lagi. Mengapa menunggu jika Anda menyukai mobilnya? Terima kasih. Suami saya dan saya akan datang dan melihatnya lagi besok." Gracia tersenyum. "Oke." Pramuniaga itu berbalik dan mengabaikan Gracia. Dia bergumam pelan, "Kamu wanita malang. Apakah kamu akan berpura-pura terlihat kaya lagi ketika kamu datang besok?" Mendengar kata-kata ini, Gracia mengerutkan kening. Dia akan pergi, tetapi ketika dia melihat sesuatu di rok pramuniaga, dia ragu-ragu dan mengingatkan, "Nona, Anda." Si pramuniaga berkata dengan jijik, "Apa? Kamu bilang kamu suka mobil itu tapi kamu menolak untuk membayar uang jaminan. Aku pernah bertemu orang seperti kamu. Kenapa? Kamu pikir itu mahal? Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi ke sebelah untuk membeli sebuah van karena hanya akan dikenakan biaya $30.000. Gracia menghela nafas.
Dia hanya ingin mengingatkan Pramuniaga bahwa ada sesuatu di roknya. Aku ingin memberitahumu. Apa lagi yang ingin Anda katakan? Apakah Anda mencoba meyakinkan saya bahwa Anda akan berada di sini besok? Saya tidak akan percaya Anda. Pramuniaga itu mencibir, saya harap Anda tidak kembali besok. Toko kami saya tidak kekurangan pelanggan seperti Anda. Ada banyak orang yang akan membeli mobil kami. Gracia sangat marah. Mengapa Pramuniaga ini begitu tidak masuk akal? Dia tidak ingin disalahpahami jadi dia berjalan mendekat dan meraih roknya. Ada secari kertas yang menempel di sana. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin bertarung? Pramuniaga itu mengangkat tangannya dan menamparkan Gracia. Staf di toko mobil 4S dan pelanggan lainnya menoleh saat mendengar tamparan itu. Gracia tidak mengharapkan ini sama sekali. Dia hanya ingin melepas kertas dari roknya sebelum pergi. Dia tercengang, dan rasa sakit yang membakar di wajahnya membuat Gracia langsung merasa bersalah. Aku. Gracia menggigit bibirnya. Pramuniaga itu mencibir dan berteriak, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu ingin memukulku hanya karena kamu tidak mampu membeli mobil? Di mana kamu pikir ini? Hubi, di mana kamu? Ada seseorang di sini yang ingin memukul aku. Kemudian, seorang pria berjas mengerutkan kening dan keluar. Dia adalah manajer toko ini. Dia memelototi Gracia dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Gracia mencoba menjelaskan. Si Pramuniaga menyela dan mulai mengarang cerita, saya tidak percaya Anda masih mencoba menyangkalnya. Saya sedang menjelaskan fungsi mobil ini kepadanya tetapi dia merasa bahwa mobil itu terlalu mahal, jadi dia tiba-tiba datang. Dan mencoba memukul saya. Semua orang melihatnya. Aku tidak. Aku. Gracia mencoba memberikan penjelasan. Si Pramuniaga berkata dengan marah, kamu tidak. Lalu mengapa kamu mendekatiku? Jika aku tidak menyadarinya, siapa yang akan tahu apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu berencana untuk menikamku dengan pisau? Wajah manajer berubah. Wanita ini pasti menjadi alasan istrinya begitu marah. Dia tampak seperti wanita yang baik, tetapi mengapa dia begitu kejam? Kenapa kamu harus begitu kasar? Jika kamu tidak ingin membelinya, maka kamu bisa pergi. Mengapa kamu harus memukulnya? Itu benar. Wanita seperti ini pasti simpanan orang lain. Kurasa dia pasti telah dilecehkan oleh semua pria. Jadi, dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada kita. Dia sangat kejam. Holly hamil. Bagaimana dia bisa melakukan itu padanya? Staf terdekat datang dan menunjuk mereka. Sarkasme dan suara-suara marah membuat wajah Gracia semakin merah, dan air mata mulai mengalir di matanya. Keluar dari sini. Si Pramuniaga memarahi, ngomong-ngomong, saya hamil. Jika terjadi sesuatu pada bayi saya di sini, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Tolong keluar. Wajah manajer itu dingin. Mereka mengalami kesulitan untuk hamil dan dia tidak ingin kehilangan anak mereka. Hari ini pasti hari sial mereka karena bertemu dengan wanita jahat seperti itu. Aku tidak akan memukulnya, aku hanya memperhatikan. Gracia menjelaskan dengan dingin. Perhatikan apa? Beraninya kau membuat alasan. Penjual itu sangat marah. Dia memelototi Gracia dan menamparnya lagi. Tamparan pertama membuat Gracia lengah, tetapi dia melihat yang ini datang. Dia dengan cepat meraih pergelangan tangan Pramuniaga dan berkata, pasti ada yang salah denganmu. Aku tidak akan memukulmu sekarang. Hanya ada sesuatu di rokmu. Lepaskan dia. Beraninya kau memukul istriku. Makan ini. Manajer itu meraung dan menendang perutnya. Gracia jatuh ke tanah. Perutnya sakit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis kesakitan. Gracia menggigit bibirnya dan bangkit. Untuk sesaat, dia benar-benar ingin menangis, tetapi dia tidak bisa. Dia benar-benar tidak mau. Sayang, kamu baik-baik saja. Manajer menghibur istrinya, takut terjadi sesuatu pada istrinya. Tanganku sakit. Pramuniaga itu merintih sedih. Tidak apa-apa, kamu akan baik-baik saja sekarang. Manajer datang dan mendorong Gracia, kamu beruntung karena kamu seorang wanita, atau aku akan memukulmu sampai mati. Bagaimana bisa Gracia melawan pria seperti itu? Dia didorong ke tanah, dan sepatu hak tingginya patah di tempat. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia bisa merasakan rasa sakit di wajahnya saat dia menggertakkan giginya dan berdiri. Dia tidak akan menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pergi dan jangan pernah kembali lagi.
Kamu tidak diterima, teriak penjual lainnya. Pergi dari sini, sekarang. Manajer berteriak padanya. Gracia tersandung kakinya. Dia ingin memberitahu orang-orang ini bahwa dia tidak mencoba menyentuh Pramuniaga. Dengar, dia masih ingin memukul bayimu. Kenapa dia begitu kejam? Kata Pramuniaga dengan jijik. Manajer berteriak, keluar sekarang. Dia menendangnya dengan marah. Gracia mencengkeram perutnya dan jatuh kembali ke tanah. Penglihatannya menjadi kabur saat air mata mulai menggenang di matanya lagi. Dia menggigit bibirnya dan bersikeras, aku tidak memukulnya. Aku hanya ingin memberitahunya bahwa ada secarik kertas yang tersangkut di roknya. Kertas. Apakah kamu benar-benar seperti itu? Si Pramuniaga mencibir. Dia melihat ada kertas di roknya, tapi dia tidak percaya itulah alasan Gracia mendekatinya. Gracia pasti marah karena malu barusan dan berencana untuk menyerangnya. Untungnya, dia waspada. Jika tidak, bayinya akan terluka. Omong kosong, itu pasti alasanmu. Kamu sangat jahat. Keluarkan dia dari sini. Para penjual lain merasa kesal pada Gracia. Bagaimana dia bisa begitu tidak masuk akal? Aku benar-benar ingin memberitahumu. Gracia merasa bersalah. Penjual lain tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama lagi, jadi mereka pergi dan menendangnya. Seseorang menamparkan Gracia lagi dan dia tidak berhasil mengelak. Dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia merasa seperti dia ditinggalkan. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Gracia bertanya-tanya dengan putus asa, Richard, di mana kamu? Air mata bergulir di pipinya. Menghapus air matanya. Episode 173. Gracia mengulurkan tangannya untuk menghapus air matanya. Dia tidak bisa menangis di depan semua orang ini. Dia menggigit bibirnya dan menahan rasa sakitnya. Dia kesakitan setelah ditendang beberapa kali. Wanita ini mengatakan bahwa dia hamil. Dalam hal ini, Gracia tahu dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Lebih baik dia pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa, yang dia rasakan hanyalah rasa sakit yang menyengat di wajahnya. Wajahnya mati rasa dan merah karena ditampar wajahnya 2 kali. Yang dia inginkan hanyalah masuk dan melihat mobil itu. Bagaimana dia berakhir seperti ini? Pada saat ini, ketika Gracia melihat bahwa wanita ini memiliki suami yang marah mendukungnya, dia memikirkan Richard. Dia bergumam pada dirinya sendiri, oh Richard, kamu pasti sangat sibuk sehingga kamu lupa datang. Nah, jika kamu sibuk, aku akan menunggumu. Keluar dari sini. Jika kamu menyakiti bayiku, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu. Holly memarahi dengan dingin. Gracia berpakaian lusuh dan dia ada di sini untuk mobil termurah. Holly tidak berpikir bahwa dia mampu memiliki siapapun yang kuat di belakangnya, pergi saja. Kamu jelas di sini bukan untuk membeli mobil. Bagaimana kamu bisa memukuli orang hanya karena kamu marah? Benar. Syukurlah bayi Holly baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, kita akan segera memanggil polisi. Penjual lain juga menambahkan. Mereka belum pernah bertemu tamu seperti itu sebelumnya. Bagaimana dia bisa memukul wanita hamil? Gracia menatap sepatunya. Tumitnya patah, jadi dia melepas tumitnya dan pergi dengan kaki telanjang. Ada terlalu banyak orang di sini sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia berjalan di sepanjang jalan. Beberapa orang yang lewat berhenti dan menatapnya, bertanya-tanya mengapa wanita cantik ini berantakan. Beberapa menunjuk dan menertawakannya, tetapi kebanyakan dari mereka terkejut. Ketika Gracia akhirnya sendirian, dia menangis. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor Richard. Namun, dia tidak memanggilnya dan hanya menatap namanya. Seorang pria tampan melihatnya menangis dan datang dengan khawatir, Nona, apa yang terjadi? Apakah Anda butuh bantuan? Gracia berkata, tidak apa-apa, saya bisa menelepon suami saya. Gracia menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi dengan sepatu di tangannya. Richard pasti sangat sibuk hingga melupakan pertemuan kita hari ini. Tidak apa-apa, dia harus fokus pada pekerjaannya. Gracia pulang dengan linglung. Pakaiannya robek dan sepatunya rusak. Bagaimana dia bisa pergi bekerja seperti ini? Dia ingin pulang. Pria tampan itu menghela nafas. Oh, bagaimana mungkin suamimu membiarkanmu berada dalam kekacauan seperti itu? Syukurlah, dia akhirnya pergi. Holly mendengus dan memandang rendah Gracia. Gracia ingin memukulnya, tetapi ketika dia tertangkap, dia membuat alasan bahwa ada sesuatu di roknya. Sayang,
kamu baik-baik saja. Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Manajer datang dan menyentuh perutnya seolah-olah dia mencoba merasakan bayi di dalam. Sayang, aku baru hamil 3 bulan. Kamu tidak akan bisa merasakan bayinya sekarang, kata Holly dengan manis. Aku hanya takut terjadi sesuatu pada bayi itu, kata manajer itu dan menarik napas lega. Dia ingin terus memukul Gracia. Beraninya dia menyentuh istrinya. Tidak apa-apa, wanita itu tidak membuatku takut. Beraninya dia mencoba memukulku. Jika dia berani datang lagi, aku pasti akan menamparnya, kata Holly dingin. Dia tahu dia bisa menghadapi 3 atau 4 wanita sendirian. Manajer ragu-ragu dan berkata, namun, karena dia pergi begitu cepat, apakah menurut Anda dia mungkin memanggil polisi? Lagi pula, memukul seseorang itu salah. Apa yang kamu takutkan? Jika wanita itu berani memanggil polisi, aku akan menamparnya ketika aku melihat Ner, kata Holly dengan nada menghina. Lagi pula, itu salahnya. Kenapa dia ingin memukulku? Bahkan jika dia menelepon polisi, dia akan tetap salah. Adapun meminta orang untuk cadangan, menurut Anda berapa banyak yang bisa dia temukan? Ketika saya memukulnya barusan, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia sangat pemalu. Seseorang tidak percaya bahwa Gracia dapat meminta bantuan. Bahkan jika Gracia meminta bantuan, dia juga bisa melakukannya sendiri. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang di toko itu. Jika dia berani membuat masalah di sini, maka dia akan dengan senang hati menghiburnya. Holly mendengus dingin. Yah, tidak ada gunanya marah karena ini lagi. Bagaimana jika kamu menyakiti bayinya? Ayo pergi ke ruang tunggu untuk beristirahat sebentar, dan manajer itu juga merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Wanita itu pantas berada di bawah masyarakat bersama dengan sampah tidak berharga lainnya. Saat dia mengatakannya, matanya berbinar. Satu-satunya alasan mengapa istrinya hamil sekarang adalah karena mereka melakukannya di ruang duduk. Holly malu-malu, sayang, umurku sudah 3 bulan. Apa menurutmu sesuatu akan terjadi pada bayi itu jika kita melakukannya? Manajer menariknya ke dalam dan berkata, tidak akan. Ayo. Saya baru saja marah, jadi sekarang saya harus melampiaskannya. Dia adalah manajer di sini, jadi tidak ada yang berani menentangnya. Holly sangat menantikannya. Dia merasa kedatangan Gracia tepat waktu. Dia bersenang-senang menamparnya, dan sekarang. Manajer memperingatkan, jangan lihat. Penjual lainnya bubar, tetapi mereka masih bergumam, bagaimana mungkin wanita itu berani memukul wanita hamil. Siapapun yang akan menikahi wanita itu akan memiliki kehidupan yang mengerikan di depannya. Wanita seperti dia hanya cocok untuk bersenang-senang. Menikah dengannya. Tidak mungkin. Mereka masing-masing bergiliran mengutuk dan mencemooh Gracia. Richard terbangun dalam keadaan linglung. Tadi malam, dia terus membolak-balikkan tempat tidur. Sudah larut ketika dia akhirnya menyerah pada tidurnya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan Zelda main berbaring di lengannya dan tidur seperti anak kucing. Ketika dia melihat Zelda di pelukannya, dia tidak hanya malu tetapi juga bingung. Zelda adalah wanita yang kuat dan mandiri, tetapi dia terlihat menggemaskan ketika dia tidur. Meski usianya sudah 30 tahun, kulitnya tetap awet muda. Ini pasti hasil dari latihan dan perawatan kulitnya yang konstan. Richard terpesona dengan kecantikannya namun, postur mereka ambigu, dan Richard agak tertarik padanya. Lagi pula, dia juga seorang pria. Dengan seorang wanita cantik di pelukannya, dia benar-benar tidak bisa tetap tenang. Richard menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menipu Gracia, jadi dia pergi dengan hati-hati. Namun, Zelda tiba-tiba terbangun. Keduanya hanya saling menatap. Richard merasa malu. Zelda merasakan sesuatu dan menyeringai. Laki-laki adalah laki-laki di pagi hari. Saat dia berbicara, Richard merasa lebih canggung dan mencoba untuk menghentikan Ner, saudari Zelda. Apakah kamu ingin melakukannya? Zelda bertanya. Richard menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tahu apa yang dia maksud. Dia berkata, kurasa kita harus bangun. Ini waktunya sarapan. Dia harus kembali. Gracia masih harus menunggunya di rumah. Mengapa kamu terburu-buru? Tubuhmu telah memberimu keluar, kamu tahu. Kata Zela. Dia tidur nyenyak kemarin tidur di pelukan seorang pria. Rasa aman itu begitu indah, dan Richard adalah orang yang memberikannya kemarin.
Richard merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Untungnya, Zelda tidak melanjutkan pembicaraan. Dia bangkit dari pelukan Richard, duduk, dan meregangkan tubuh. Dia tidak ingin bangun dari tempat tidur. Zelda berkata, "Yah, aku tidak akan menggodamu lagi. Kamu bisa mandi dulu, lalu kita pergi sarapan." Richard mengangguk dan bangkit. Dia pergi ke kamar mandi dan mandi air dingin, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tadi malam, dia sepertinya mengalami mimpi basah, jadi Zelda merapikan tempat tidur, tetapi ketika dia melihat apa yang ada di spray, matanya melebar dan dia terkekeh. "Bodoh ini, sudah kubilang aku akan membantumu. Aku tidak akan mengganggumu setelah ini selesai." Zelda menghela nafas saat dia berbicara. Dia menarik spray dari tempat tidur karena perlu dicuci. Setelah mandi, Richard keluar dengan canggung. Ketika dia melihat selimut ditumpukan di samping tempat tidur, wajahnya memerah. Dia benar-benar ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. "Sister Zelda, tidak apa-apa. Itu normal untuk anak muda, jangan terlalu banyak berpikir." Zela tersenyum. Dia datang untuk merapikan pakaian Richard. Richard tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia juga tidak mundur. "Itu normal bagimu untuk memiliki mimpi seperti itu," kata Zela. Richard merasa lega. Zelda sangat mendorongnya, dan Richard juga percaya bahwa dia akan menjadi lebih kuat. Zelda berkata, "Ayo pergi sarapan. Ibuku seharusnya sudah selesai memasak." Oke. Richard juga lapar. Dia tanpa sadar melihat waktu dan terkejut. Saat itu jam 12 malam. Oh tidak, dia seharusnya membeli mobil untuk Gracia. Berjanji. Episode 174. Richard menghela nafas. 2 hari yang lalu, dia berjanji akan membelikan mobil untuk Gracia. Namun, dia tidur terlalu larut tadi malam dan bangun jam 12 siang hari ini. Gracia pasti sangat kecewa karena dia sudah menantikannya hari ini. Dia telah melanggar janjinya untuk menemaninya hari ini. Apalagi dia belum mengambil inisiatif untuk menghubungi Ner. Richard cemas dan ingin segera kembali. Tapi apa gunanya kembali sekarang? Dia tidak bisa membelinya sekarang bahkan jika dia bergegas pulang. Gracia pasti sangat kecewa padanya. Melihat ponselnya, dia melihat tidak ada panggilan tak terjawab darinya. Gracia seperti ini dan akan menyembunyikan perasaannya. Richard menghela nafas, "Saudari Zelda, saya harus membuat panggilan telepon." Oke. Zela mengangguk. Dia membuka pintu dan keluar, hanya untuk melihat ibunya, Manilowe, menunggunya. Dia melihat bahwa rambut putrinya berantakan dan kulitnya kemerahan. Apakah mereka mengalami malam yang sulit? Dia adalah wanita yang berpengalaman. Dia jelas tahu alasan mengapa wanita bersemangat setelah malam. Dia tersenyum dan bertanya, "Zelda sayang, apakah kamu tidur nyenyak semalam?" "Ya Bu, aku tidur sangat nyenyak." Zelda duduk dan menyesap susu di atas meja. "Putri, aku tidak akan mengganggumu untuk menikah. Tapi kapan kamu pikir kamu bisa memberiku cucu? Saya cukup berpikiran terbuka untuk kamu punya bayi sebelum menikah," kata Mani sambil tersenyum. Ekspresi Zelda menjadi tidak wajar. Punya anak. Itu akan membutuhkan Richard untuk bersedia membantunya terlebih dahulu, dan juga menyetujui mereka memiliki anak. Dalam hal ini, mengapa Richard ingin menyentuhnya? Bahkan jika dia akhirnya menyerah pada keinginannya, tidak mungkin baginya untuk hamil dalam semalam. Dia tidak ingin mengancam Richard dengan seorang anak. Tidak ada artinya melakukan itu. Astaga, bahkan ibunya khawatir tentang kehidupan cintanya. Zelda terpaksa mencari alasan, "Bu, menurutmu pantaskah mengatakan hal seperti itu? Richard masih mahasiswa. Apa yang salah dengan mahasiswa? Berapa banyak mahasiswa yang hamil ketika mereka belajar? Hal-hal yang berbeda sekarang. Putriku, kamu harus lebih berpikiran terbuka," kata Mani dengan sungguh-sungguh. Zelda merasa tidak berdaya. Mani menghela napas dan berkata, "Putriku, Anda akan berusia 31 tahun dalam beberapa hari. Pernahkah Anda berpikir tentang usia Anda? Sudah waktunya bagi Anda untuk memiliki anak. Inilah yang harus dilakukan seorang wanita dalam hidupnya." "Mama." Zela menghela nafas pelan. Dia melirik ke samping ke dalam ruangan. Richard pasti menelepon Gracia. Mani tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berkata, "Putri, kamu harus bekerja keras. Richard masih muda. Kalian berdua telah bersama begitu lama, jadi kamu harus hamil sekarang. Bekerja lebih keras."
Zelda tersenyum pahit dan berpikir dalam hati, jika Richard tidak ingin menyentuhku, bagaimana aku bisa bekerja keras? Di sisi lain, Richard berada di ruangan itu dengan putus asa mencoba menelepon Gracia. Ketika akhirnya dia berhasil menghubunginya, dia menghela nafas lega, sayang, maafkan aku. Sudah kubilang aku ingin menemanimu membeli mobil hari ini, tapi... Gracia berkata, Richard, tidak apa-apa. Richard merasa lebih bersalah. Dia bisa mendengar suaranya bergetar, itu pasti karena dia kecewa. Apa yang baru saja dia lakukan? Mereka akhirnya menjadi lebih dekat, jadi mengapa dia membuat kesalahan bodoh seperti itu? Richard berkata, Gracia, apakah kamu bekerja? Aku akan datang malam ini. Matanya berlinang air mata saat dia berkata, tidak, saya akan pergi ke luar kota untuk perjalanan bisnis. Saya tidak akan pulang sampai besok. Sebenarnya, dia ada di kamarnya. Dia ditampar 2 kali sehingga wajahnya masih bengkak. Jika Richard melihatnya seperti itu, Gracia akan berantakan. Dia tidak bisa membiarkan Richard melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Richard berkata dengan lembut, baiklah. Aku keluar kemarin dan aku akan pulang malam ini. Besok jam berapa kamu akan pulang? Aku akan menjemputmu dan kemudian kita pergi membeli mobil, oke? Aku. Gracia ingin menangis, tapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa membiarkan Richard tahu. Maafkan aku, sayang. Aku berjanji akan muncul besok. Aku bersumpah, tolong percaya padaku. Richard berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak sabar untuk melihat Gracia. Aku percaya padamu. Dengar Richard, aku akan pergi rapat sekarang. Oke, jangan melelahkan dirimu sendiri, oke. Baik, kata Gracia. Gracia menangis keras setelah dia menutup telepon. Baru saat itulah dia berani melampiaskan semua kesedihannya. Dia terisak dan menyeka air matanya, lalu memeluk lututnya erat-erat dan menatap kosong ke rumah kosong itu. Air matanya tak bisa berhenti mengalir. Dia senang menerima telepon Richard dan mendengar dia berjanji untuk membawanya keluar keesokan harinya, tetapi dia merasa dirugikan dengan apa yang terjadi pagi ini. Suaminya tidak melupakan rencana mereka, dia hanya sibuk dengan berbagai hal. Dia masih bersamanya. Richard keluar dari kamar. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi dan ingin segera kembali. Namun, dia melihat Zelda menunggunya di meja makan. Richard tidak punya pilihan selain makan siang bersama. Manny ingin mereka tetap tinggal, tetapi Richard terus bersikeras bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi. Keduanya kemudian turun ke bawah. Richard mengemudi dengan cepat karena dia ingin pulang secepatnya. Zelda duduk di kursi penumpang. Itu tenang sepanjang perjalanan. Segera, Richard sampai di rumah Zelda. Terima kasih banyak. Zelda berkata dengan lembut. Tidak masalah, Sister Zelda. Saya akan menggunakan mobil ini selama beberapa hari lagi. Richard ingin pergi ke rumah Gracia sekarang, jadi dia harus naik mobil ini, oke silahkan. Zelda turun dari mobil. Richard berterima kasih padanya dan pergi ke tempat tinggal Gracia. Lagi pula, bagaimana jika Gracia memutuskan untuk kembali malam ini? Dia harus berada di rumah untuknya. Zelda memandang Richard, yang sudah tidak lebih dari titik di kejauhan. Dia diam dan menghela nafas setelah sampai di rumah, dia berbaring di tempat tidur dan hanya menatap kosong ke langit-langit. Tiba-tiba, Zelda merasa matanya basah. Kenapa aku menangis? Dia bertanya-tanya. Richard pergi ke rumah Gracia. Sudah lewat jam 9 malam ketika dia tiba. Dia dengan cepat melompat keluar dari mobil dan langsung pergi ke rumah Gracia. Dia ragu-ragu dan kemudian mengetuk pintu dalam upaya untuk melihat apakah dia ada di rumah. Setelah mengetuk, tidak ada yang menjawab. Namun, Richard bisa mendengar seseorang menyeret masuk. Dia ada di rumah. Ini aku, sayang, kata Richard. Richard, apakah itu kamu? Beri aku waktu sebentar. Gracia terkejut karena dia masih linglung. Dia segera bangkit dan membedaki wajahnya. Pipinya yang bengkak sudah mereda, tetapi wajahnya masih merah. Richard menghela napas lega ketika pintu akhirnya terbuka. Itu adalah Gracia. Saat dia melihat Richard, dia merasa bersalah lagi dan air mata mulai mengalir di matanya tanpa sadar. Dia bergumam, Richard. Richard tersenyum, masuk dan menutup pintu. Dia merasa sangat senang melihat Gracia. Mereka duduk di sofa.
Namun, Richard terkejut saat melihat sepatu hak tinggi Gracia patah. Richard bertanya, "Sayang, sepatumu rusak." "Ah, oh ya, itu pecah saat aku berjalan," kata Gracia. Richard berkata, "Apakah kamu sudah makan? Ayo keluar dan ambil sesuatu untuk dimakan." Meskipun Gracia pasti sudah makan malam, bukan ide yang buruk untuk makan malam. Gracia berkata dengan lembut, "Tidak, tidak, terima kasih." "Oke. Sayang, bolehkah aku memelukmu?" "Jangan khawatir, aku hanya ingin dipeluk. Aku tidak akan melakukan apa-apa lagi." Richard hampir tidak menyelesaikan kalimatnya dan terkejut. Ini karena Gracia memeluknya dengan erat. Dia pasti merindukannya setelah tidak melihatnya sepanjang malam. "Hubi, ayo tidur. Aku lelah," kata Gracia. Dia memeluk Richard erat-erat dan memejamkan matanya, mendengarkan detak jantungnya yang terus-menerus. "Baiklah. Ada apa dengan wajahmu? Kenapa merah?" Richard mau tidak mau menyentuhnya, dan mata Gracia melebar. Dia bingung dan mengabaikannya. "Tidak apa-apa, ayo tidur saja." Richard tersenyum dan memeluk Gracia. Dia juga menutup matanya, hatinya akhirnya merasa damai. Malam ini berlalu. Richard tidur nyenyak, tetapi ketika dia bangun keesokan paginya, dia melihat noda air mata di bajunya. Richard terkejut. Apakah Gracia menangis? Dia menggelengkan kepalanya. Dia pasti mengalami mimpi buruk. Gracia sudah kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Richard dengan santai merapikan pakaiannya. Dia berencana menelepon ibunya nanti untuk meminta uang agar dia bisa membeli mobil untuk Gracia. Ia berpikir, haruskah ia pergi ke toko BMW dulu, atau toko Mercedes-Benz? Karena dia sudah memiliki BMW, dia bisa membeli Mercedes-Benz untuk Gracia. Jika dia tidak biasanya menggunakannya, dia juga bisa mencobanya kapan-kapan. Setelah selesai sarapan, mereka turun dan Richard pergi ke toko mobil. Toko Mercedes-Benz dan BMW semuanya bersebelahan. Mereka kemungkinan besar memiliki pemilik yang sama. "Sayang, aku akan membelikanmu Mercedes-Benz hari ini," kata Richard. Namun, dia melihat Gracia melihat ke toko Volkswagen. Apakah dia menginginkan Volkswagen? Gracia terkejut. Episode 175. "Sayang," panggil Richard. Richard akan membeli Mercedes-Benz untuk Gracia, tapi mengapa dia menatap Volkswagen? Apakah dia ingin membeli satu? Gracia tersadar dari pikirannya dan berkata, "Ya, Richard." Richard berkata, "Jangan lihat Volkswagen lagi. Ayo kita lihat Mercedes." Mercedes-Benz. Gracia terkejut. Mercedes-Benz termurah harganya sekitar $300.000. Itu terlalu mahal. Dia telah memikirkan tentang apa yang terjadi kemarin. Dalam keadaan kesurupan dia tidak menyadari bahwa Richard benar-benar membawanya ke sini. "Tidak apa-apa, aku tidak mau, oke?" Gracia menggelengkan kepalanya. "Tidak, kita akan mendapatkannya hari ini." Richard serius. Temperamen Gracia cocok untuk Mercedes-Benz, tapi Richard, Mercedes terlalu mahal. Gracia tersentuh tetapi khawatir. Bagaimana dia bisa membeli mobil yang begitu mahal? "Jangan khawatir, sayang. Aku sudah memberitahumu bahwa aku punya keluarga kaya," kata Richard sambil tersenyum. Ibunya telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia tidak seharusnya memberitahu Gracia bahwa dia sudah kembali. Ketika waktunya tepat, dia akan memperkenalkan dirinya kepada Gracia. Kemudian Richard tidak ingin membuat Gracia khawatir, jadi dia memutuskan dia tidak akan memberitahunya tentang ibunya. Namun, dia bisa mengatakan padanya bahwa dia kaya dan dia bisa membelanjakan uangnya sesuka hatinya. Gracia sangat tersentuh, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa Richard bukan dari keluarga kaya. Dia mungkin hanya mengatakan itu hanya untuk menghiburnya. "Ayo sayang. Ayo masuk dan lihat." Richard turun dari mobil sambil tersenyum. Gracia ragu-ragu. Itu terlalu mahal dan dia tidak ingin Richard berada dalam dilema. Bagaimana jika dia menggunakan semua uang yang diperolehnya baru-baru ini? Tapi Gracia tidak bisa menolak permintaan Richard. Dia hanya bisa masuk dan melihat-lihat. Jika dia tidak menyukai salah satu mobil, suaminya pasti akan membawanya ke tempat lain yang lebih terjangkau. Dia mungkin bisa mendapatkan mobil domestik yang lebih murah sebagai gantinya. Setelah mengambil keputusan, Gracia turun. Namun, karena toko Volkswagen dan Mercedes-Benz bersebelahan, Gracia sedikit khawatir. Dia khawatir bahwa wanita kemarin akan melihatnya. Karena itu, dia berjalan dekat di samping Richard.
Richard senang istrinya begitu dekat dengannya. Richard menyeringai licik, istriku tersayang, baumu sangat harum. Wajah Gracia memerah. Richard, jangan katakan itu. Apa yang dia pikirkan? Betapa memalukannya jika seseorang mendengar kata-katanya. Richard tersenyum dan mereka berdua masuk. Gracia terkejut bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat memasuki tempat seperti itu. Dia benar-benar telah banyak berubah. Dia merasa nyaman. Dia tahu bahwa Richard sangat ingin membelikannya Mercedes-Benz. Meskipun dia dipindahkan, itu terlalu mahal. Richard lebih muda darinya, jadi bagaimana dia bisa membeli mobil mahal untuknya? Pramuniaga dari hari sebelumnya berdiri di pintu mengobrol dengan suaminya. Dia terkejut melihat Gracia dan Richard dan berseru, "Hei, suami, apakah kamu melihat itu? Wanita itu dari kemarin." Manajer juga melihat Gracia. Dia awalnya berpikir bahwa dia mungkin hanya salah, tetapi kata-kata istrinya meyakinkannya bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia mengejek, beraninya dia datang lagi. Dia telah pergi ke toko Mercedes-Benz di sebelah kali ini. Apakah dia tidak belajar pelajarannya? Dia pasti tidak mampu membeli mobil di sana karena dia bahkan tidak mampu membeli mobil seharga puluhan ribu dolar. Dia seharusnya membeli mobil mainan untuk dirinya sendiri. Aku tidak percaya dia membawa seorang pria bersamanya kali ini. Dan mereka bahkan mengendarai mobil tua yang lusuh. Holly merasa sangat jijik. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Dia mungkin masuk untuk makan gratis. Lagi pula, bukankah ini waktunya makan siang? Manajer menggelengkan kepalanya. Sekilas dia bisa tahu bahwa pria yang dibawa wanita ini masih muda dan tentu saja tidak punya banyak uang. Juga tidak mungkin dia berasal dari keluarga kaya dilihat dari mobil yang mereka kendarai. Jika mereka kaya, mereka harus mengendarai setidaknya mobil sport. Bagaimana orang seperti itu bisa memiliki kepercayaan diri untuk memasuki toko Mercedes-Benz? Menjijikkan. Dia sangat miskin sehingga dia datang untuk makan gratis. Tidak bisakah dia pergi ke tempat lain untuk makan? Kata Holly. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Apakah dia juga mencari makanan gratis kemarin? Itu pasti. Syukurlah dia berhasil mengekspos perbuatan kotornya. Jika wanita itu benar-benar berhasil makan di toko mereka, dia akan mendapat penghasilan kotor selama sebulan. Holly menyikut, sayang, ayo kita lihat. Oke. Manajer itu mengangguk. Bagaimanapun, toko-toko di sini milik pemilik yang sama. Itu normal bagi staf untuk masuk dan keluar dari toko sepanjang waktu. Keduanya memasuki toko Mercedes-Benz dari pintu belakang. Keduanya mencibir. Holly tidak puas dengan tamparan kemarin, jadi hari ini adalah hari di mana dia bisa habis-habisan. Richard dan Gracia masuk. Richard mendengar beberapa karyawan tertawa saat mereka bergosip tentang sesuatu. "Hei, apa kau dengar? Kemarin, ada seorang wanita yang membuat masalah di toko sebelah. Kudengar Holly hampir tertabrak wanita itu." Desas-desus mengatakan bahwa wanita ini membidik perut Holly karena Holly sedang hamil. Untungnya, suaminya keluar dan menamparkan wanita itu. Kalau tidak, Holly mungkin mengalami keguguran. Ya Tuhan, apakah benar-benar ada orang yang begitu kejam? Ya, aku juga tidak percaya. Oh, kami punya pelanggan, aku akan pergi menyapa mereka. Seorang pramuniaga cantik berjalan mendekat. Ketika Richard mendengar apa yang dia katakan barusan, dia sedikit penasaran. Apakah itu benar-benar terjadi? Selamat datang, apakah Anda di sini untuk melihat mobil? Wanita penjual cantik itu bertanya sambil tersenyum. Ya. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu bicarakan? Richard penasaran. Penjual cantik itu menghela nafas. Oh, ini dia. Kemarin, di toko sebelah, ada seorang wanita yang marah karena dia tidak mampu membeli mobil. Dia ingin memukul perut pramuniaga itu. Pramuniaga itu hamil, jadi kita semua sedang mendiskusikan betapa jahatnya wanita itu. Gracia menunduk dan merasa pahit. Dia tidak memukul siapapun. Faktanya, dia benar-benar tidak melakukan apapun pada pramuniaga itu. Dia ingin segera pergi dari sini. Apakah begitu? Richard tiba-tiba mengerti. Dia terus bertanya, apa yang terjadi pada wanita ini pada akhirnya? Pramuniaga cantik itu berkata, dia ditendang beberapa kali dan ditinggalkan dengan ekor di antara kedua kakinya. Richard mengangguk dan berkata, baiklah, maukah Anda memperkenalkan beberapa mobil kepada kami? Istri saya yang akan mengemudikannya. Tidak masalah. Berapa anggaranmu?
Wanita penjual cantik itu bertanya. Tidak masalah. Selama istri saya menyukainya. Richard tidak berpikir itu masalah besar. Selama Gracia menyukainya, dia akan membelinya untuknya. Si pramuniaga cantik itu terkejut. Ini adalah pelanggan penting. Dia tersenyum pada Gracia dan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak mengikutiku? Sayang, ada apa? Richard terkejut karena Gracia terus menunduk dan tidak bergerak. Gracia mengangkat kepalanya dan matanya merah. Dia bergumam, Richard, ayo pergi. Kita tidak harus mendapatkannya hari ini. Richard menghela napas, jangan khawatir. Kita lihat saja nanti. Dia datang untuk memeluk Gracia. Apa yang salah? Mengapa Gracia bertindak seperti ini tiba-tiba? Baik. Gracia menahan air matanya. Mereka mengikuti pramuniaga cantik itu ke Mercedes-Benz. Ini adalah mobil Mercedes-Benz C-Class, yang lebih cocok untuk dikendarai seorang wanita. Dia mulai memperkenalkan mobil itu dan menurut Richard itu cukup bagus. Dia duduk di dalam mobil bersama Gracia. Gracia akan terlihat bagus mengendarai mobil ini. Dia memuji, sayang, mobil ini tidak buruk. Gracia menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi itu terlalu mahal. Mobil ini akan berharga $400.000. Dia telah merencanakan untuk membeli mobil yang berharga $70 hingga $80.000. Dia tidak bisa menerima mengendarai mobil mahal seperti itu. Mobil itu indah, tapi terlalu mahal. Tidak masalah, aku punya uang. Richard hanya bisa menelepon ibunya. Jangan katakan itu. Mari kita lihat mobil-mobil lain. Saya tidak terlalu suka mobil ini. Gracia berkata dengan nada memohon. Richard menghela nafas dan berkata, baiklah, ayo pergi. Maaf, istriku tidak menyukainya. Tidak apa-apa. Pramuniaga cantik itu tersenyum dan berkata. Dia mendengar kata-kata Gracia. Dia menyimpan uang untuk suaminya. Itu sangat memikirkannya. Richard membawa Gracia keluar. Karena Gracia tidak menginginkan Mercedes-Benz, dia mungkin juga tidak menginginkan BMW. Lalu, bagaimana dengan Volkswagen? Itu akan baik-baik saja dengan dia. Dia akan membawa Gracia ke toko Volkswagen di sebelah, tetapi tiba-tiba disela, Jen, dia tidak suka mobil ini. Wanita penjual cantik itu ditanya. Tidak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Tentu saja tidak. Kemarin, dia pergi ke toko Volkswagen kami dan bahkan tidak mampu membeli mobil seharga sekitar $70 atau $80.000. Apakah Anda masih berharap untuk membeli Mercedes? Holly, pramuniaga masuk dari belakang sambil mencibir. Gracia menggigit bibirnya dengan dingin dan berkata, Richard, ayo pergi. Richard melirik pramuniaga dengan heran. Apakah Gracia datang untuk melihat mobil kemarin? Apakah itu wanita yang memukulmu kemarin? Wanita penjual cantik itu bertanya dengan heran. Ya, itu dia. Kamu harus hati-hati. Dia sangat kejam. Jika dia tidak punya uang untuk membeli mobil, dia akan memukulmu karena marah. Si pramuniaga mengejek Gracia. Dia terus memprovokasi dia, aku menamparnya beberapa kali kemarin dan dia masih punya nyali untuk kembali. Aku harus mengekspos dia atas apa yang dia lakukan.